Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Amma ba'du. Sahabat muslimin rahimakumullah. Akhir-akhir ini banyak kejadian-kejadian atau katakanlah fenomena. Apa bedanya kejadian dengan fenomena? Kalau kejadian belum tentu fenomena, tapi fenomena pasti merupakan suatu kejadian. Kalau begitu ada yang khusus dalam fenomena, jarang terjadi. Apa itu fenomena? Misalnya gini, ada orang lahir tapi mukanya kayak monyet, atau ada monyet lahir mukanya kayak orang. Itu fenomena. Ya kan? Ada meteor jatuh, biasa orang udah sering dengar. Tapi kalau ada meteor jatuh sebesar rumah di satu kota, di Indonesia misalnya, gempar ya, sebesar rumah, kan nggak pernah kejadian. Di kota lagi jatuhnya, Masya Allah. Mudah-mudahan jatuhnya di tengah-tengah lapangan. Jadi nggak ada korban. Itu fenomena lah, ya, fenomena. Ada presiden suka banget ngebohongin orang. Itu fenomena ya. Karena hampir tidak ada kejadian sejak bumi ini terkembang, presidennya tukang bohong. Itu fenomena itu, ya. Karena yang jadi tukang bohong itu presidennya. Mulai dari kampanye sampai jadi presiden, bohong aja. Ya. Benar nggak? Presiden mana ya kayak gitu ya? Yang pasti bukan presiden di negara saya. Karena negara saya adalah negara yang berdasarkan Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Masya Allah. Sila pertamanya ketuhanan. Mana berani presiden saya bohong. Di negara saya nggak berani. Saya nggak tahu di negara Anda apakah seperti itu. Dasar negaranya Pancasila nggak? Kalau Pancasila nggak mungkin dia berani. Tapi kalau dia berani, saya justru curiga. Jangan-jangan dia nggak Pancasilais gitu. Jangan-jangan sila pertamanya bukan ketuhanan yang Maha Esa. Jadi apa dong? Ya mana tahu, kan bisa aja kesetanan luar biasa. Wah. Ya kan? Atau manunggaling berkebudayaan. Apa itu? Gue juga nggak tahu. Hah? Apa itu manunggaling ya kan? Manunggal apaan? Manunggal berkebudayaan. Manunggal menyatu dengan kebudayaan. Yang menyatu itu apanya? Kebudayaan dengan apa? Ya, kamu yang lebih tahu lah itu. Kan kamu yang merancang-rancang itu ya. Saya enggak. Yang pasti di negara saya enggak. Indonesia merdeka dengan perjuangan para ulama. Dan rakyat yang memperjuangkannya tunduk kepada ulama. Dengan komando ulama, keluar yang namanya resolusi jihad. Agar semangat gairah daripada rakyat ini bangkit. Berjuang memerdekakan Indonesia untuk mati syahid. Dengan taruhan itu, gak apa-apa, kami mati. Tapi anak cucu kami tidak lagi dalam penjajahan. Karena kalau dijajah, jangan-jangan bukan cuma fisiknya dijajah, pikirannya dijajah, akidahnya pun dijajah. Jangan-jangan dia tidak lagi bertuhan kepada Allah karena dia sudah dijajah dengan keyakinan agama lain yang dibawa oleh kaum penjajah itu. Tapi yang jadi pertanyaan, kan yang berjuang di Indonesia bukan cuma orang Islam, bro. Betul. Tapi sejarah juga yang menunjukkan sejauh mana yang mereka buat
dan bagaimana peran mereka sebenarnya. Ya kan? Siapa yang paling besar jasanya? Nggak bisa dipungkiri karena memang kita mayoritas dan memang peran kita mengemuka. Bukan hanya dalam pergerakan di lapangan, berjuang mempertaruhkan nyawa, tapi juga lewat meja-meja perundingan. Sampai kemudian lahirnya ide proklamasi, sampai proklamasi dibacakan, sampai mendapat pengakuan dunia internasional. Itu yang melakukan siapa? Memang bukan orang Islam. Orang Islam itu mintanya sama siapa? Kepada Allah mintanya. Kenapa? Dia sadar betul kok dia juga nggak ada siapa-siapa yang menolong dia kecuali Allah. Baik sahabat, kita mau bicara kebohongan sebagai salah satu dosa besar. Ya. Kebohongan sebagai salah satu dosa besar. Jadi dahulu ada juga pembohong, enggak tanggung-tanggung tuh. Ya, sampai kebohongan yang terbesar itu dia ngaku sebagai nabi. Namanya Musailamah. Sampai digelari Al-Kazzab. Musailamah Al-Kazzab. Musailamah si pembohong. Kenapa? Karena dia tega-teganya ngaku sebagai nabi. Menerima wahyu. Bikin kitab suci. Masya Allah. Gak tanggung-tanggung juga. Bahkan ada sahabat Nabi. 2 orang yang diutus oleh Nabi. Satu kembali kepada Nabi. Satu lagi ngikut dia. Dan sebelum itu terjadi Rasulullah udah mewanti-wanti. Di antara umatku nanti. 2 di antara 1 itu ada 1 orang yang akan mengikuti dia. Betul. Masya Allah. Ngikutin si pembohong itu. Dulu pembohong yang paling besar juga ada. Kalau ini kan ngaku sebagai nabi kan. Ini ada ngaku sebagai Tuhan. Fir'aun namanya. Merasa udah paling hebat. Tanggung dah ngaku sebagai nabi. Sekalian aja ngaku sebagai Tuhan. Punya tukang sihir. Punya bala tentara. Akhirnya Allah turun Musa karena sudah dianggap keterlaluan. Untuk mengingatkan. Agar kembali ke jalan Allah yang benar. Boro-boro mau kembali ke jalan yang benar. Malah Musa diuber-uber. Sampai Musa tuh ketemu laut. Bingung mau kemana. Untung Musa punya Tuhan. Fir'aun nggak punya Tuhan. Kenapa? Tuhannya Fir'aun. Dia ngaku diri sebagai Tuhan. Musa enggak. Dia nggak ngaku dirinya Tuhan. Saya hanyalah seorang hamba, utusan. Dia minta kepada Allah. Allah bilang sudah gini aja. Kau kan bawa tongkat. Pukulkan saja tongkatmu itu ke laut. Terbelah laut lewat Musa. Dikejar sama Fir'aun dan bala tentaranya. Ini laut sudah terbelah nih. Jalan di dasar laut. Di pasir-pasir, di bebatuan itu. Itu tentara lagi ngejar di belakang. Masya Allah. Lewat, sudah hampir tembus ke sana. Ini tentara Fir'aun baru masuk. Begitu Nabi Musa dan umatnya lewat, sudah keluar dari laut. Ya kan? Ini Fir'aun dan bala tentaranya sudah berada di 3/4 sampai itu baru masuk ya. Sudah semuanya lah di dalam laut. Allah balikkan kembali situasi laut tadi menjadi satu kembali, tenggelam di dasar laut yang sangat dalam. Masya Allah. Bagaimana itu sahabat? Itu pembohong juga. Dia bukan Tuhan, ngaku sebagai Tuhan. Bahkan pembohongannya dengan kekerasan, yang nggak mau dibunuh. Jadi contoh-contoh seperti itu sudah ada sahabat. Kalau hari ini ada yang jadi pembohong, wah kita nggak heran. Cuma nggak umum gitu ya, jadi fenomena. Kok presiden jadi pembohong? Emang bohongnya apa? Bohongnya, ntar kalau ada PKI di Indonesia, kita gebuk. Wah, sampai sekarang nggak digebuk. Karena PKI-nya tidak ada. Tidak bisa dibuktikan secara hukum. Karena apa? Ya nggak tahu. Kalau saya boleh menjawab, ya kan? Ya kalau kita punya polisi, punya tentara, ya kan? Polisinya bisa memerintahkan kepada semua anak buahnya, cari itu orang, pasti ketemu. Atau paling tidak pasti terungkap, itu bahasa yang lebih enak, ya. Pasti terungkap, ada atau tidaknya. Dan akan ada laporan akhir. Tapi sampai hari ini, ya katanya mungkin sudah diselidikin. Tapi nggak ada itu. Ya kan? Berarti kalau nggak ada, presidennya nggak bohong dong. Ya barangkali.
Cuma kok banyak yang bilang presidennya bohong ya? Ya nggak tahu deh, itu di negara lu lah. Di negara gua kagak begitu. Di negara gua presidennya orang baik, nggak pernah bohong. Di negara lu kalau ada ya, Masya Allah sahabat. PKI itu apa? PKI itu perkumpulan kartun Indak Jaleh. Perkumpulan kartunis Indak Jaleh. Jadi bikin cerita lucu-lucu, perkumpulan komiko Indak Jaleh. Bikin cerita lucu-lucu, lalu hasilnya nggak lucu-lucu. Gitu barangkali ya. Sahabat, kita sedang diuji dengan kebohongan. Ya, rakyat menonton, rakyat merasakan. Tapi memang setiap orang akan melihat dengan kacamata yang berbeda, karena isi perutnya berbeda-beda yang bisa masuk ke dalamnya. Ada orang bisa makan yang asam-asam, ada yang enggak, ya kan. Jadi kalau kita ngomong tentang Pancasila, ada yang enggak respect. Ada orang bicara tentang agama dan Pancasila, orang menolak. Kenapa? Karena perutnya nggak bisa nerima. Gak apa-apa sahabat, gak apa-apa. Nanti Allah akan melakukan sesuatu. Ya, nanti Allah akan melakukan sesuatu. Wa makaru, wa makarallah, innallaha khairul makirin. Ada orang yang sedang merencanakan sesuatu, makar kepada Allah. Tapi Allah tidak tidur sahabat. Allah nggak sebodoh yang dia pikir. Allah juga akan bikin makar. Kalau Allah bikin makar kan bukan Allah yang akan turun ke bumi ini, ya kan? Allah nggak repot-repot. Allah cukup setel aja pikiran kita. Yang tadinya dia kawan, jadi lawan. Bisa nggak? Yang tadinya virus corona hanya menyerang 1-2 orang, akan menyerang lebih banyak orang. Yang tadinya virus corona dianggap tidak menyerang mereka yang melawan Allah Ta'ala, tiba-tiba menyerang mereka dan mematikan mereka semua. Bisa nggak? Tapi sekarang Allah memberi kesempatan kepada kita untuk peduli. Sedangkan virus yang kecil yang nggak nampak itu aja bisa melakukan pergerakan dan perlawanan. Masa kamu yang punya pikiran, sekolahnya tinggi-tinggi, punya jabatan dan lain sebagainya, nggak bela agama Allah? Kira-kira begitu sahabat. Jadi sahabat, cerita tentang kebohongan ini, bayangkan kalau misalnya begini. Ada orang ketika Pilkada DKI itu rame-rame belain Al-Quran. Hanya gara-gara agar penista Al-Quran itu, kebetulan gubernur DKI ya, itu supaya ditangkap, diadili. Nggak suruh dibunuh, nggak. Diadili aja. Ya kan? Kalau hasil pengadilannya nyuruh bunuh ya terserah hakim. Tapi kan hukumnya juga nggak begitu kan. Jadi nggak mungkin, rasanya nggak mungkin, kecuali hakim dengan keputusannya. Tapi faktanya sudah diputuskan enggak. Bahkan penjaranya sebagai tempat penghukumannya aja ya nggak jelas ya kan. Ada yang bilang di Makobrimob, ada yang bilang di mana dah gitu ya. Ente lebih tahu lah. Sampai untuk mendesak agar itu dihukum, wah itu kita harus menurunkan umat ini ke Monas, ke Jakarta itu sampai jutaan orang ya. Dan kemudian hasil hukumannya nggak memuaskan. Hakimnya dipindahkan. Ya kan? Susah ada yang melindungi. Ya kan? Jadi ayat Al-Quran Al-Maidah 51 itu menyebutkan bahwa janganlah kamu pilih pemimpin kecuali orang-orang Islam, orang beriman kepada Allah. Ya kan? Nah itu yang jadi persoalan. Lalu kemudian ada orang yang mengatakan, itu bukan maksudnya, bukan begini, itu bukan. Nah ini sekarang yang berbohong siapa? Yang berbohong ini yang mengatakan bahwa yang boleh dipimpin itu, yang boleh dipilih sebagai pemimpin itu adalah harus wajib hukumnya orang Islam, atau yang mengatakan bahwa itu maksudnya bukan begitu, bukan harus orang Islam, orang kafir juga boleh dipilih. Itu yang benar siapa? Nah soalnya dari pihak mereka yang memihak kepada orang kafir yang menista Islam ini, itu dia bela dengan pemikiran dia bahwa pemikirannya nggak sama dengan apa yang disampaikan oleh
ulama-ulama, katakanlah juga dari Majelis Ulama Indonesia. Yang bohong siapa? Oh, saya tidak berbohong, tapi cara berpikir saya begini. Masa iya, sahabat? Masa iya kita nggak bohong? Masa kita tidak bisa merasakan kebenaran firman ini, sedangkan kita ulama, sedangkan kita intelektual, cendekiawan. Ini dalilnya bukan kalau pendapat saya benar maka pahalanya 2, kalau salah maka pahalanya 1. Oh, bukan, ini soal penistaan, sahabat. Bukan itu persoalannya. Ya kan? Janganlah kamu pilih orang-orang kafir itu sebagai pemimpin. Lalu dia mengatakan, janganlah kamu pilih orang-orang kafir itu sebagai teman. Ya memang aulia itu artinya pemimpin, tapi juga dalam pengertian lain artinya teman setia. Kalau teman setia aja nggak boleh dipilih, konon lagi orang kafir sebagai pemimpin. Kalau orang kafir saja tak boleh dipilih sebagai pemimpin, kalau orang kafir saja tidak boleh dipilih sebagai teman setia, apalagi sebagai pemimpin. Mana lebih tinggi tingkat teman setia daripada pemimpin? Ini bagaimana? Ya kan? Orang kafir tidak boleh dijadikan teman setia. Mana lebih tinggi derajatnya dengan orang kafir tidak boleh dipilih sebagai pemimpin? Orang kafir dalam Islam tidak boleh menjadi teman setia. Teman setia dalam Islam tidak boleh menjadi pemimpin. Bagaimana? Pemimpin tidak boleh jadi teman setia. Pemimpin yang kafir tidak boleh jadi teman setia. Pemimpin yang kafir tidak boleh jadi teman setia. Teman setia yang kafir tidak boleh jadi pemimpin. Bagaimana? Sahabat, gini aja. Kalau kita punya rasa persatuan yang kuat, itu di negara-negara kafir sekalipun, ya kan, di negara kafir sekalipun, mereka tuh punya kepentingan untuk dan agar yang jadi kepala negaranya, yang jadi pemimpinnya itu ya kalau bisa dari keluarga dia, kalau bisa ya dari ras dia, kalau bisa ya dari agama dia. Itu kan satu kebanggaan, ya kan, yang ada kesamaannya dengan mereka. Masa kita yang bukan sekedar itu malah diperintah dalam Al-Quran? Katakanlah ada perbedaan pendapat, tapi kan itu mudah menyatukannya. Cuma persoalannya ngapain ngotot-ngototan? Sementara ini arahnya bukan sekedar itu, ini arahnya kepada pelecehan. Mengapa kita justru menunjukkan perpecahan di antara kita, ente pro sana dan ini pro sini? Kan itu yang menjadi persoalan kita. Ya kan? Akhirnya orang bertanya, ente dibayar berapa? Ente berdusta kepada siapa? Ya kan? Karena kalau ente benar, ya berarti ente berdusta kepada Allah. Nanti ente bilang, pemahaman kita ini salah, kami berdusta. Ini bukan sekedar bahwa ini pendapat saya begini, saya bukan berdusta. Oh, bukan itu, sahabat. Ya, bukan begitu. Hati nurani kita bisa nggak menerima bahwa dengan begitu banyak tafsir, dengan begitu banyak dictionary, ya, kosakata, tapi ketika dihubungkan satu sama lain itu mengkerucut menjadi satu, yaitu bahwa janganlah kamu memilih orang kafir sebagai pemimpin, janganlah kamu memilih orang kafir sebagai teman setia, janganlah kamu memilih orang kafir sebagai teman setia apalagi menjadi pemimpin, janganlah kamu memilih orang kafir sebagai pemimpin apalagi menjadikannya sebagai teman setia ketika engkau telah menjadikannya sebagai pemimpin. Janganlah engkau menjadikan orang kafir sebagai teman setia dan pemimpinmu. Janganlah engkau menjadikan orang kafir sebagai pemimpin dan teman setiamu. Apa enggak begitu cara kita memahami?
Itu kan sederhana kan? Sederhana kan? Karena pada akhirnya kan di Indonesia kan semua. Ayat Allah itu kan di Indonesia kan. Artinya dimudahkan pemahamannya agar orang-orang kafir yang membela dirinya bahwa saya nggak begini kok maksudnya. Itu bisa kita berikan pemahaman yang mudah bagi dia untuk memahaminya. Ya kan, kita mudahkan untuk mencarikan diksi, pilihan-pilihan kata bagi dia yang itu tidak akan melemahkan Quran, tetap dalam kemuliaannya, tapi itu memudahkan mereka untuk memahami. Nah, ketika mereka sudah paham, tapi mereka nggak menerima, itu soal lain. Tapi kita punya kepentingan untuk mempertahankan keyakinan keberagamaan kita. Dan yang lebih penting lagi adalah menjaga keutuhan kita, untuk tidak menunjukkan perpecahan di antara kita. Itu jauh lebih penting, sahabat. Ini kebodohan, kelemahan, kehinaan, atau kemuliaan yang menjadi pilihan kita. Yang pasti, kalau kita berbohong di dalamnya, ya kita akan mendapatkan satu penilaian tersendiri secara sosial politik oleh lawan-lawan atau musuh-musuh Islam. Mereka yang membenci Islam, membenci kita. Lihatlah bagaimana besar kebencian mereka. Tapi sampai hari ini ada orang-orang Islam yang melihat bahwa seolah-olah Islam nggak dibenci. Seolah-olah Islam nggak pernah diserang. Masya Allah. Fakta nyata Islam diserang, umat Islam diserang. Ya, dibuat meme, dibuat kartun-kartun yang menghinakan Islam. Dengan bukti-bukti yang ada itu, Islam tetap katanya tidak diserang. Ada orang yang mau membuat undang-undang LGBT, ada orang yang mau menghalalkan minuman keras, judi melalui undang-undang, itu menurut dia Islam tidak sedang diserang. Kalau saya ngomong dengan, maaf cakapnya, sekolah SD nggak tamat, saya percaya itu. Tapi saya mau kasih tahu ya, di kampung saya ada orang nggak tamat SD ada. Kita ajak begini, paham dia. Tapi saya ngomong dengan orang yang berpendidikan, bahkan dipanggil ustaz lagi. Masya Allah. Bukan cuma ahli dalam bidang agama, ahli-ahli juga dalam bidang lain. Nggak paham dia, sahabat. Bukan cuma nggak paham, dia justru menjadikan kita sebagai musuhnya. Jadi sekarang kita sudah tahu, pembohong dengan yang bukan pembohong bukan dalam satu tim di dalam perjuangan. Hati-hati. Salah satu ciri orang munafik itu, ya pembohong. Ya, orang munafik itu kalau berkata dia dusta, bohong. Kalau berjanji dia ingkar, ya kan? Kalau diberi kepercayaan dia berkhianat. Masya Allah. Semoga kita terhindar dari semua itu, sahabat. Mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih atas segala perhatian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.